kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, dalam kondisi COVID hari ini kita tetap juga harus kreatif, kita tetap harus move on, melaksanakan kegiatan yang kita bisa. Tapi tetap saya ingatkan, jaga social distancing, jaga kesehatan sahabat seruput, agar kita selalu bisa dilindungi keluarga kita dan diri kita. Sebelum kita mulai pembicaraan dengan bintang tamu kita hari ini yang keren banget, kembali lagi saya ingatkan, lihat yang di bawah ini, subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah ini. Kemudian juga ditunggu like-nya untuk setiap episode yang telah hadir. Kemudian juga komennya untuk memberikan kita masukan atau memberikan kita semangat sehingga acara Ngopi Seru setiap episode ke depannya akan menjadi semakin baik. Tak perlu panjang lebar lagi, bintang tamu kita hari ini adalah orang tua saya juga. Saya sebutnya orang tua karena merupakan senior saya. Kita akan belajar banyak. Beliau orang yang hebat di bidangnya, khususnya di bidang keuangan. Mau tahu siapa beliau? Bapak Viraguna Bagusoke. Selamat datang Pak. Selamat di acara Ngopi Seru. Terima kasih untuk kedatangannya Pak. Selamat buat sahabat seruput. Pak Bagus, saya panggilnya Pak Viraguna atau Viraguna. Pak Viraguna. Pak Viraguna, di acara Ngopi Seru itu ada ritualnya Pak? Woi, ini wajib Pak. Ini. Yaitu kita membuat ritual tes ngopi Pak, biar semangat. Sehat selalu Pak. Aman. Mantap nih kopi. Langsung naik sahabat seruput pikiran saya. Iya. Pak Viraguna, terima kasih udah hadir, sekali lagi saya bilang, di acara Ngopi Seru. Jadi acara ini hadir adalah untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Bali, untuk melihat bahwa banyak sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang sukses di berbagai bidang. Dan salah satunya adalah Pak Viraguna, di mana Bapak adalah seorang putra asli Bali yang merantau tanda kutip ke Jakarta. Kuliahnya nggak main-main loh sahabat seruput. Lulusan Universitas Indonesia, kemudian juga kuliah juga di Amerika. Ya Pak ya? Ya. Di New York kan Pak? Ya. Loh, Washington DC. Saya udah ngecek sahabat seruput. Nah, saya mau nanya Pak sama Bapak. Gimana sih latar belakangnya? Ya. Seorang putra Bali yang biasanya dalam tanda kutip males nih mau merantau karena dia di sini aja udah hidup udah cukup. Tapi seorang Viraguna Bagusoke mau untuk merantau, kemudian kuliah dan membina karir awalnya sampai di Bank Indonesia. Mantap ini pertanyaannya. Penting Pak, biar sahabat seruput tahu nih bahwa ada banyak putra Bali yang sukses juga loh di perantauan. Ya. Baik, saya kebetulan datang dari keluarga yang boleh dikatakan cukup terpandang. Oke. Ayah saya mantan gubernur pertama Bali. Oke. Kemudian ibu saya seorang dosen yang cukup pendidikannya keras. Di keluarga kita dididik keras. Oke. Kakak-kakak saya beruntung dia bisa disekolahkan ke luar negeri oleh ibu saya. Kita berenam, laki semua. Saya nomor 5 dan adik saya nomor 6. Termasuk yang kurang beruntung, bukan berarti kurang beruntung tidak bisa sekolah ke luar negeri. Karena sengaja dididik harus berusaha sendiri. Oh. Diperlakukan seperti anak yang tidak berkecukupan. Oke. Jadi dilatih makan sederhana, segala sesuatu sederhana. Tapi saya beruntung dapat bisa belajar bahasa Inggris dari ibu saya yang begitu keras mengajar. Nah, kenyamanan saya waktu di SMA, karena waktu luang selalu saya diminta oleh ibu saya untuk jemput tamu orang asing. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tamu-tamu ini seringkali minta diantar ke arshop. Itu tahun 1969. Oke. Nah, dari pengalaman nganter-nganter tamu itu, sering sekali mendapat tip. Saya kurang lebih paling tiap hari pegang uang $50. Banyak Pak di zaman itu. Banyak. Tapi saya terpikir, wah ini bisa manja saya. Begitu lulus saya oleh ibu saya disuruh masuk ke dokteran karena ibu saya pingin anaknya jadi dokter. Waduh, berontak dalam diri. Saya tidak, karena saya mencoba beberapa kali melihat mayat aja saya
nggak senang. Oke. Karena sering tiap hari depannya kan fakultas kedokteran, disuruh masuk ke kedokteran. Saya ikut tes lulus, masih juga nggak nyaman. Lulus padahal Pak di kedokteran. Nah, Oke. nggak nyaman. Ibu saya udah senang, tapi saya tekadnya ini, wah kalau saya begini nyaman, dapat uang rata-rata $50, $60, saya nggak mau. Saya kabur ke Jakarta. Bapak yang memutuskan sendiri ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya harus masuk di UI. Kenapa? Karena SD 1, Ya. SR 1 zaman itu, SMP 1, SMP 1. SMA 1. Apa ini? Harus namanya yang ada Indonesianya, Universitas Indonesia. Oke. UI biar gitu. Akhirnya saya Kuliah di ke Jakarta. sana. Kuliah di sana. Ngambil jurusannya fisik. Jurusan Business Administration. Oke, Business Administration. Kenapa? Karena saya berpikir orang itu tidak bisa untuk melakukan, saya kan mimpinya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Bagaimana hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak mungkin tanpa uang kan. Saya harus belajar bisnis. Benar. Nah itulah makanya saya asal muasalnya. Di sana kan administrasi niaga, business administration. Di sana asal muasalnya. Setelah saya kuliah, itu harapannya kan nyaman kuliahnya. Ternyata tidak nyaman dari sisi finansial. Oke. Dulu di Depok apa Salemba Pak? Pas zaman Bapak? Masih di Salemba. Oh, masih di Salemba. Oke. Jadi tidak nyamannya apa? Karena saya harus kos. Saya senang kos sama orang tua yang pendidikan Belanda, sengaja ditaruh di sana. Nah, tidak nyamannya karena setiap bulan tante tempat saya kos ini sangat strict, harus bayar tepat waktu. Oh, harus bayar tepat waktu. Sementara kiriman wesel Belum tentu tepat waktu. tepat waktu. Oke. Nah, setiap akhir bulan sudah begini, saya udah datang ke namanya dulu Bank BNI, Bank Negara Indonesia, mau ngambil sampai kenal deh petugasnya. Karena saya datang akhir bulan, wesel belum datang. Menyiasatinya bagaimana? Akhirnya terpaksa kabur dari tempat kos, numpang sama teman. Karena belum bisa bayar. Nah, Oke. setiap kali datang ke banknya selalu petugas akhir kapal baru Udah nongol, apa lah? udah begini. Udah bagus oke. Belum. Sehingga sampai sebulan sempat saya tinggal di rumah teman. Nah, wesel datang baru datang berani nongol ke rumah. Nah itulah artinya pas. Sehingga saya berjuang gimana caranya dapat uang tambahan kalau begini caranya. Akhirnya apa yang Bapak lakukan? Nah, pada saat itu ada namanya bantuan Super Smart. Oh, zaman Presiden Soeharto. Oke. Soeharto dapat kalau nilainya di atas Berarti 7. Bapak termasuk beasiswa Super Semar ya? Salah satu yang dapat. Ya, Oke. dapat. Ya, berterima kasih juga sama Beliau. Jadi pada kehidupan ditunjang oleh, di samping dapat wesel yang kadang-kadang datang, kadang tidak, ditunjang oleh Super Smart. Karena nilainya mencukupi untuk bisa dapat. Nah, pada tahun keempat, saya terpikir tidak bisa kita mengharapkan terus Dari beasiswa saja. dari beasiswa saja. Saya kan sambil les di Lembaga Indonesia Amerika dari uang itu, ada namanya dulu Lembaga Indonesia Amerika. LIA. Masih Pak, sampai sekarang Pak. masih, sekarang Di Pramuka Pak. sudah lain sekarang. Nah, Masih. sambil belajar, sambil kursus dari Dana Super Smart, terpikir saya tidak mungkin ini. Akhirnya saya terinspirasi, kenapa saya nggak mencoba mendapatkan hasil dari Pekerjaan. Apa yang saya lakukan? Narik bajai. Pulang kuliah, Iya. saya jadi bajai karena tetangga itu ada tempat kos itu punya bajai, saya bawa bajainya. Jadi dia pulang jam 9, saya narik dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 gitu. Di tahun kuliah Bapak yang keempat. Keempat, ya. Saya lakukan itu. Dan kok nikmat. Setiap penumpang yang ada, beberapa penumpang naik, nanya, dia bingung. Adik, kok narik bajai? Ya, saya lagi kuliah. Kaget ya, wah. Adik sambil kuliah ya? Iya buat nama-nama Pak. Gitu. Ya. Apa yang terjadi? Banyak sekali kepala simpati. Aturannya bayar 2.000, dia kasih 5.000. Dikasih lebih. Kasih 10.000. Nah, dari sana saya pikir, oh ini nampaknya
uang ini bisa saya manfaatkan untuk sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Sampai saya terpikir, saya harus punya bajai. Akhirnya saya membeli bajai. Punya bajai sendiri? Punya bajai sendiri. Sampai tahun saya mau lulus itu, mau lulus sampai punya 3 bajai. Ya artinya dari sana, akhirnya saya menjadi owner bajai, 3 bajai. Sampai saya punya bengkel sendiri. Cuman pekerjaannya saya mendalami pekerjaan orang-orang di bawah. Sampai saya harus menunggu beberapa orang yang punya karakter aneh-aneh. Bapak punya bengkel tuh akhirnya? Nah, bengkel sendiri yang saya pelihara, orangnya saya. Perilaku orang itu saya pelajari banyak. Ada yang suka nunggak, nggak bayar, karena alasannya ditangkap polisi lah, musinya macet dan seterusnya. Sampai saya hafal orang. Jadi bahkan sampai kadang-kadang ya kita nggak keras. 3 ya Pak punya akhirnya? Nah, begitu lulus, saya coba. Saya nggak bisa nih harus belajar, saya harus kerja. Kemana? Iya dong, lulusan kampus kuning. UI, kerja di mana? Departemen, waduh, nggak ada menarik. Cari lagi yang namanya Indonesia. Tadinya kan Universitas Indonesia. Apa yang lembaga? Namanya Bank Indonesia. Saya pertama daftar di Bank Negara Indonesia. BNI. Diterima. Ya. Pada saat yang sama ada pembukaan dari Bank Indonesia. Wah, saya coba aja lah. Begitu tes, 500 yang daftar. Banyak Pak. Untuk jabatan yang saya tuju, 500. Yang dicari 2. Saya hopeless ikut aja tes. Begitu ikut tes, 500 yang daftar hanya untuk 2 posisi. Lulusan bisnis itu diambil 2. Yang lainnya kan insinyur, ITB dan segala macam. Saya coba tes, ternyata saya beruntung. Kok bisa masuk? Saya cari tahu kenapa saya masuk. Ternyata saya bahasa Inggrisnya masih menonjol. Di situ keuntungan mungkin saat itu. Berarti kalau saya boleh simpulkan benang merahnya, pada saat Bapak SMA, Bapak menjadi seorang guide, kemudian juga belajar bahasa Inggris dari Ibu, ternyata di kemudian hari itu berguna ya? Berguna. Ternyata satu yang saya yakini waktu itu, di mana kita ada ketekunan, konsistensi dan fokus bisa. Padahal saya SMA-nya lulusan biasa-biasa saja. Penempatan pertama di mana Pak? Di Bank Indonesia? Penempatan pertama di organisasinya. Di Jakarta? Jakarta. Di organisasi itu ternyata saya banyak mendapatkan pelajaran. Karena di sana semua divisi, semua departemen saya bisa ketahui. Saya menyusunnya, aturannya dan segala macam, SOP-nya pun saya atur. Sampai saya memahami semua divisi. Itu saya beruntungnya. Anda harus menyusun dan segala macam. Sampai kantor cabangnya saya harus kuasai. Mulai dari bagaimana menyediakan uang, bagaimana mencetak uang, bagaimana delivery, bagaimana proses market daripada monetary policy-nya dan seterusnya. Nah, ini menarik nih Pak Viraguna. Untuk juga ngasih insight kepada anak-anak muda khususnya di Bali. Waktu dulu akhirnya merantau dari seorang di Bali yang hidupnya tadi kalau Bapak bilang ya berkecukupan lah, apalagi anak gubernur ya kan, istilahnya makan gak susah lah, tapi akhirnya berani untuk merantau keluar. Tipsnya apa sih Pak untuk anak-anak muda Bali untuk berani dia keluar dari Bali untuk mencari ilmu atau mencari sesuatu yang lebih baik di luar? Ya, waktu itu sederhana tips saya. Nomor 1 adalah ada komitmen. Yang kedua ada konsistensi. Fokus. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kejujuran. Ini 3 hal ini. 3 hal penting ya. Dan yang ternyata yang paling penting akhirnya kejujuran, trust. Tidak boleh ditawar. Trust itu memudahkan kita mendapatkan jalan. Nah, kita balik lagi Pak Viraguna. Akhirnya menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia Bali Nusra 2007 sampai 2009. Ada sesuatu yang beda nggak Pak? Di sana direktur, ya kan? Tapi kan istilahnya pada saat ke Bali dan tanda kutip menjadi raja kecil, paling tingginya di Bali. Ada sesuatu perbedaan nggak? Puluhan tahun loh Pak di Bali, di Jakarta dan kemudian di Bali.
Sebetulnya pada waktu saya ditawarin 2007 untuk dipindah dengan naik kelas, saya sebetulnya menolak, setengah menolak secara halus. Saya menghadap pada gubernur waktu itu, saya mau resign. Waktu itu masih Pak Burhanuddin ya, Abdullah ya? Ya. Di zaman Bapak ya? Ya. Kemudian ada almarhum salah satu direktur, deputi gubernur, almarhum Bapak Budi Rohadi, membujuk saya, tidak usah, kamu terus saja di Bali, karena di Bali saya kemukakan, saya hampir 25 tahun sudah di Jakarta. Sementara saya ke Bali dengan tugas yang lebih bersifat protokoler lah. Kemudian yang kedua, istri saya juga mendukung, ya jalanin aja, mungkin ini jalan. Salah satu yang harus, itu memperkuat saya. Apalagi restoran saya sedang menanjak 2007 itu. Memerlukan perhatian. Saya karena kadang-kadang pulang dari kerja, habis lembur saya bantu restoran, cuci piring dan segala macam saya lakukan. Nah, singkat cerita, saya datang ke Bali dengan tugas pokok menyelamatkan 2 bank. Bapak punya misi nih ke Bali, menyelamatkan 2 bank. Ini menarik nih, biar kita juga belajar, karena kebetulan saya juga bankers. Akhirnya, apa yang Bapak lakukan nih? Bank Sinar sama Sriparta saat itu? Saya coba berupaya keras. Bagaimana biar bisa ini hidup? Larinya kan semua ke permodalan. Ya. Pasti. Capital education ratio selalu itu di pasti. Nah, saya undang tokoh-tokoh Bali yang berpunya untuk bisa ikut memikirkan dan ternyata saya beri waktu, padahal waktunya sudah mepet, harus dalam waktu 2 bulan. Saya kasih berani, saya bilang oke, Anda saya kasih 3 bulan. 40 tokoh Bali yang punya, yang komit untuk bisa menyelamatkan Sriparta dan Bank Sinar. Tapi nampaknya bulan pertama mereka komit, tapi tidak ada kemajuan, progresnya nggak ada tanda-tanda. Tapi semangatnya luar biasa, siap semangat. Duitnya nggak ada mungkin Pak. Bukan duitnya, kemauan dan kesungguhannya ya nggak ada. Itu problem. Ada kemauan tapi tidak mau, punya duit tapi tidak mau. Iya. Apalagi kalau nggak ada duit ya. Iya benar. Terpaksa saya tawarin minimal investor dari luar. Untuk Bank Sinar saya tawarkan ke Bank BNI. Saat itu Pak Sigit Pramono. Untuk Bank Sriparta, pada investor ada 3 berminat, ada yang dari Belanda, dari Jerman, dan seterusnya. Cuman saya banyak sekali sudah mendekati, cuman saya bilang sama mereka, you put your money, then we talk. Yes. Itu syarat saya. Ada banyak yang window shopping, mau ini, mau ini. No, saya bilang. Sampai orang Jerman sama Belanda itu juga begitu. You put your money, then we talk. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank BNI saat itu, Pak Sigit tidak mau narik uang, tapi ngirim orang, tim untuk due diligence. Wah Pak, Pak Sigit, siapa yang bisa nolak Pak Sigit zaman itu kan besannya, iparnya Pak Presiden SBY saat itu. Tapi saya tetap, Pak, Bapak boleh masuk, tapi saya tidak komit, karena Bapak tidak naruh uang. Ya. Tapi yang pintar, yang cerdas adalah Pak Agus Martowardoyo. Mandiri. Dia datang langsung ke saya, menghadap, Pak Oke, saya berminat Bank Sinar. Oke, taruh duit 100M. Kita ngobrol, kita proses. Sorry, dia langsung naruh uang di escrow account. Oh, itu sejarahnya. Naruh uang di escrow account, oke. Walaupun Pak Sigit dengan timnya udah 2 minggu gitu marah-marah, ya kan? Sorry. Nah di situ ujian buat saya. Saya ditekan sampai Jakarta sama OS, no way. Saya bilang sudah saya komit ini. Sriparta juga sama. Dia komit, walaupun dia tidak naruh saat itu, tapi dia masuk di MOU-nya, dia akan akhirnya selamat 2 bank itu. Jadilah bank. Jadi Andara sama Sinar Simantap. Ya. Benar ya Pak ya? Nah, oke. Tadi Bapak sempat singgung sedikit nih, bikin restoran. Ini juga penting untuk kita
sahabat seruput yang senior yang sekarang membina karir sebagai profesional wajib juga untuk nyiapin yang namanya perahu kedua istilah saya yang untuk mensupport pendapatan saat pensiun. Ya. Bener ya Pak ya? Ya. Kok bisa seorang Wiraguna Bagus Oke mikirnya bikin restoran di Jakarta Pak? Karena begini, Tahun berapa itu Pak? itu tahun 2005. 2000 sebelum masuk Bali ya? Belum masuk Bali. Oke. Saya kembali kan 2007. 2005 saya berpikir, kok nanti saya sama dengan senior-senior saya pensiun, nothing to do. Yes. Hanya ngarepin pensiun. Waduh, Gak bisa. saya nggak bisa jadi seperti itu. Karena saya tipenya harus bergerak terus. Akhirnya saya pikir, harus sesuatu yang bisa berguna. Mencari orang-orang yang kredibel, yang putus sekolah. Bapak cari yang putus sekolah Yang untuk putus diajak sekolah yang punya minat di bidang kuliner. kuliner. Ada 1-2 yang bagus, yang saya sering makan. Saya kebetulan dibeli kelebihan barangkali. Kalau makanan Bisa yang menilai enak, rasa yang enak. gitu. Nah, ini cocok gitu. Nah, kebetulan anak-anak juga mendukung. Wah, ini cocok gitu. Nah, itu dicoba ayam bakar sama dengan pikiran paling tidak saya setelah pensiun 5 tahun kemudian punya pendapatan penghasilan minimal sama. Sama pada seperti sekarang saat itu sebagai pegawai di Bank Indonesia. Nah, apalagi bisa mempekerjakan Mempekerjakan orang, bermanfaat bagi orang lain itu sudah menjadi ini. Nah, apalagi saat itu teman-teman yang saya lihat umumnya kurang mau terjun ke bawah. Wah, sampai harus sedikit kita budak. Masa direktur bank mau kayak orang kekurangan uang. Nah itu tantangannya. Sampai pulang buka dasi mengerjakan, Bantuin di restonya Bapak. Apalagi pas bulan puasa itu lagi heboh. Saya Rame. harus jualan ikut. Nah, orang melihat bahwa seolah-olah kekurangan uang. Bukan itu. Saya sebetulnya ingin melatih. Bersiap-siap lah Bersiap-siap. pemanasan kalau nanti udah pensiun ada kegiatan. Ada kegiatan dan saya mampu. Ya. Ternyata berjalan bagus gitu. Apa namanya Pak? Dapur Ciragil. Dapur Ciragil di daerah. Senopati. Oke, di depan tuh ada foto keluarga Pak. Keluarga bagi seorang Wiraguna Bagus Oke itu seperti apa sih dukungannya? Ini salah satu kunci daripada kesuksesan kita meniti karir maupun apapun yang ingin kita capai. Dukungan keluarga dan anak itu menjadi sangat utama. Tanpa itu agak sulit. Apalagi kebetulan istri saya ini tidak terlalu banyak tuntutan. Apa yang dianggap positif dia dukung penuh. Anak berapa Pak? Anak saya 4. 4. Anak pertama laki, Heeh. yang 3 perempuan. Oke. Yang pertama, saya bisa sekolahkan ke Australia dari Dapur Ciragil hasilnya. Luar biasa. Ambil S1, Sekarang? Heeh. kemudian setelah S1 dia minta teruskan katanya. Masternya. Ngambil masternya di London. Ngambil bisnis keuangan. Sekarang di London. Nah, itu tahun waktu 2009-2010, waktu saya masih di sini. Di Bali. Dibiayain penuh oleh restoran. Dengan cita-cita untuk bisa menjadi paling tidak di lembaga keuangan. Ternyata pilihannya malah ngikut ke arah saya. Bisnis. Tidak mau melihat seperti bapaknya masuk pagi pulang malam capek. Dia mau entrepreneur. Apa yang dilakukan mulai dari mencoba talenta penyanyi tahun 2005 ya mulainya. Itu salah satu namanya Raisa. Dia jadi produsernya. Raisa Andrawina. Saya bilang, ini penyanyi apa ini? Kok begini? Bapaknya kan selalu khawatir anaknya tidak benar kok menjadi produser begini. Ternyata dia yang benar. Setelah 2-3 tahun malah meledak gitu ya. Raisa meledak Pak. Nah, itu jadi produsernya. Tapi di samping itu dia kemudian menekuni bidang kopi. Ternyata dia memang punya ini, menyimpang dari pelajaran bisnis keuangannya, tapi dia lari ke kopi. Dan astungkar
kopinya itu yang pertama dibuka di Seminyak, namanya Titik Temu. Titik Temu. Kopi di Seminyak. Oh. Di sana dia pertama kali memulai dan menekuninya, ternyata berhasil. Terus kemudian dia ditawarin untuk buka di M Block. M Block di? Blok M. Oh, Blok M. M Block namanya kan tempat Iya. itu yang ternyata Ramai juga. ramai, penuh. Akhirnya ada pemilik dari Cok di Ubud menyediakan tempatnya dan dipakai. Ternyata juga Ramai. ya itu. Oh. Jadi dia bidangnya ke sana. Berarti Anak intinya pertama. anak kedua, ketiga Anak kedua bidangnya di tata rias. Itu Make juga untuk make up, untuk artis. Dia ternyata bidangnya itu. menarik. Anak keempat, Anak ketiga dia sekarang saya arahkan untuk masih mencoba. sekolah. Nah, sudah lulus di menanganin dapur Ciragil. Karena di megang sana manajemennya. ada training centernya juga di sana pelatihannya. Nah, keempat Masih di sini. SMA. Oh. Nah, sahabat seruput, kita tadi udah belajar profil seorang Viraguna Bagus Oke. Bagaimana beliau dari mulai sekolah, kemudian meniti karir di Bank Indonesia, sampai puncaknya akhirnya menjadi pimpinan Bank Indonesia Bali Nusra. Sekarang baru kita mau gali keilmuannya dia. Beliau juga adalah seorang pengamat ekonomi. Kita mau lihat nih, kondisi hari ini COVID-19 sudah 2 bulan melanda Indonesia, tapi sudah dari awal tahun 2020 melanda seluruh dunia. Kita mau tahu pandangan beliau dengan kondisi hari ini seperti apa sih, khususnya di lembaga keuangan. Pak, gimana kondisi hari ini, Pak? Bank, seluruh bank termasuk saya di BPR ngelihat di depan tuh masih gelap, Pak. Ada cahaya, Pak. Semenjak keluar POJK kemarin nomor 11, POJK nomor 18, adalah cahaya, Pak, sedikit. Ya. Dari Bapak melihat gimana, Pak, kondisinya, Pak? Ya. Sebetulnya kalau kita membicarakan kondisi saat ini, kita tidak bisa melepaskan bagaimana sejarah yang kita harus singgung sedikit. Ya. Karena ini penting poinnya. Kita tahu bahwa bank adalah lembaga intermediary. Yes. Dari surplus unit ke defisit unit. Nah, bank adalah lembaga kepercayaan. Trust institution. Jadi prinsip utamanya adalah dia mengedepankan kredibilitas, ya, komitmen sama seperti yang saya katakan, dan integritas, dan menyadari bahwa bank adalah lembaga yang prudent. Ya. Tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang mengutamakan kehati-hatian. Karena apa? Karena dana yang dikelola ada sebagian besar ada dana pihak ketiga yang harus tetap aman dan juga bisa masyarakat percaya. Nah, berangkat dari itu, nampaknya kalau kita kembali flashback dengan keluarnya Paktu 88, itu sebetulnya kita tidak siap dengan deregulasi, dengan membuka bank seluas-luasnya. Tidak siap. Tapi kepentingan politik harus terbuka, bebas, liberal. Ya. Tapi rambu-rambu tidak disiapkan. Apalagi 88, saya disebutkan periode 10 tahun ya. Ya. 88 sampai 98. Undang-undang Bank Indonesia Ya. 92, 98. Tidak siap sama sekali perangkatnya, sehingga orang dalam waktu sebulan siapapun boleh buka bank. Bertubi-tubi orang mengajukan dan tidak boleh ditahan. Saya masih ingat harus saya memproses sebulan. Harus sudah izin keluar. Udah kayak jamur ya, Pak? Wah, Di saat itu ya? saatnya muncullah bank sehingga hampir 200-an bank ada. Perangkatnya tidak ada. Tumbuh, booming, ya. Tapi tidak mengandung prinsip-prinsip kredibilitas, prudential, risk management, dan segala macam. Jadi budayanya belum sebagai trust institution belum terwujud, bahwa punya bank adalah sama dengan memiliki bank, padahal itu kan dana masyarakat yang harus dijaga. Iya. Nah, keadaan ini terjadilah bubble, ya, krisis 97-98 yang menerpa Asia, 3 negara yang dan Indonesia termasuk yang terparah.
Nah, ini adalah karena mindset dan pola pikir terhadap ownership bank itu belum stabil pada posisi yang benar. Akhirnya terjadi krisis pangan, krisis ekonomi saat itu. Kemudian kita lihat 98 sampai 2008 itu periode kedua. Jadi 10 tahunan ya. 98 sampai 2008 setelah banyak bank ditutup dan dislimkan, harusnya masih lebih banyak lagi yang harus merger dan seterusnya, tapi tidak terjadi karena banyak faktor. Kalau merger itu sama dengan Susah Pak, kawin paksa. kawin paksa, gengsi hilang dan seterusnya. Nah, alhasil 2002, 2003 itu tahun-tahun yang berat bagi perbankan, terutama 16 bank sistemik, karena mindset terhadap ownership bank itu belum settle. Betul. Nah, kemudian 2004 ada terobosan dari BPPN yang tugasnya menyehatkan perbankan ternyata tidak menyehatkan. Dia hanya tugasnya menjual aja. Dagang Pak, jualin aja Pak. Anda bisa bayangkan 600 triliun BLBI, backupnya kan aset-aset yang diserahkan BPPN seharga setotal 600 M. Iya, Harusnya kan 600 triliun. 600 triliun. Harusnya kan sama nih. Harusnya balance. Iya. Tapi Kenyataannya? kenyataannya BPPN kan harus menjual. Iya. Nah, bukannya menyehatkan. Jualnya murah-murah pasti. Nah, salah satunya yang protes keras waktu itu, yang pertama dijual adalah Bank Sentral Asia. Ya, dibeli Jarum. 2004, gitu. Ya cukup murah, 4,5 triliun. Padahal saat itu untungnya 1 triliun. Saya ingat betul ya, angka itu. Saya bilang siapapun akan bisa beli ya, tapi itulah sejarah. Iya, itu bagian Karena dari sejarah. harus ada hasil yang dicapai oleh BPPN dan pemerintah, terjual lah. Nah, poin saya adalah bahwa banyak hal, termasuk Telkomsel waktu itu dijual dan seterusnya, ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan di dunia perbankan, yaitu tadi itu, bagaimana menjadi profesional, kredibel, punya daya juang yang tangguh, dan prinsip trust-nya. Dari 2008. Nah, sekarang nih Pak. Nah, 10 tahun sampai 2008, Ya. datanglah badai mortgage. 2000. Oke, Amerika. Krisis Subprime mortgage. Nah, subprime mortgage ini menyebabkan jatuhnya keuangan di Amerika. Iya. Nah, di sana banyak lari investasi itu malah ke emerging market. emerging market. Termasuk Indonesia merasakan. Termasuk Bali yang Yes. Investasi masuk banyak. Harga waktu properti naik. 98 ada krisis, Bali juga beruntung karena banyak ada pergerakan orang pindah Iya. ke sini. Betul. Yang menganggap Bali itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman. Tahun 2008, emerging market masuklah investor-investor luar ke Bali. Ya, Bali menjadi Naik semua Naik. harga, perputaran ekonominya pun naik tinggi. Nah, kembali lagi ke mindset terhadap bank sebagai lembaga prudent itu sudah tidak jiwai dengan sempurna, sehingga semua orang akan menganggap kesempatan bahwa bank itu tidak prudent boleh. Apa yang terjadi 2012-2015 itu puncak-puncaknya Bali menjadi jewel daripada dunia. Harga Betul. yang 1 M, Harga properti naiknya Harga udah 1 hitungan M. minggu, bulan Pak. Sampai harga di Sunset Road bisa 3 M per are. Menjadi tidak rasional ya. Tidak rasional. Jadi terjadi bubble dan spekulasi. Jadi bank pun ikut main berperan dalam spekulasi properti. Ini yang tidak dipelajari, walaupun aturan undang-undang yang mengatakan harus prudent dan seterusnya. Tapi ya memang kalau namanya menguntungkan luar biasa. Ya, 2013, 14, 15. Nah, 15 stopnya saya sudah 15 ingatkan. itu stop. Saya sudah ingatkan. Sudah mulai Banker terjadi tidak bisa lagi rasionalisasi. begini. Ya. Benar Oke. lagi. 10 tahun setelah 2008 kan 2018. Iya. Itu 2017 saya sudah ingatkan. Ini bom waktu. 2017. Anda tidak bisa lagi bermain properti dengan segala macam. Tapi itu masih tetap orang masih nyaman.
masih nyaman. 2018 terjadi perang tarif antara China Amerika, Trade war. Itu baru perang tarif. Kemudian diikuti oleh Brexit, Londonnya. Ya, Ya, kita tidak belajar untuk tidak antisipasi. Kemudian terjadilah perang Covid. dagang. ya. Perang dagang sampai 2019. Itu udah saya bilang, wah ini berat ini. Karena krisis akan muncul lagi. Ternyata di awal 2020 terkena bencana yang tidak bisa dibendung oleh siapapun dan tidak bisa diduga. Pandemi COVID. Pandemi 19. COVID. Nah, sekarang kondisinya udah kena pandemi COVID nih, Pak. Gimana kita ngelihat lembaga keuangan dan UMKM serta ada pemerintah di tengah untuk tetap bisa jalan, Pak? Nah, dengan melihat situasi ini kan siklus 10 tahunan ini Ya. harusnya 2018 ya sudah dibenahin, Harusnya udah selesai tuh. dibenahin tapi datang Iya. krisis global 2019 dihantam sama COVID. Ini yang menyebabkan parameter-parameter maupun perkiraan yang sebetulnya bisa diantisipasi secara No, pada saat kondisi normal, ya, ya, nggak bisa. nggak bisa. COVID ini sudah sesuatu yang tidak bisa diduga oleh siapapun dan berapa lama, kan begitu. Nah, yang saya lihat saat ini, yang paling terpukul adalah dunia usaha. Ya. Dunia usaha kecil tidak bisa dibendung. Karena apa? Bali 70% tergantung pariwisata. Betul. Padahal yang paling terpukul adalah pariwisata. Travel, penerbangan ini bisa sampai 3 tahun ya terhenti. Semua pesanan-pesanan kapal dari dunia internasional terhadap Boeing dan segala macam dihentikan. Berhenti total. Nah, Bali khususnya yang sangat tergantung 70% dari pariwisata terhenti semua. Mulai daripada travel, hotel, akomodasi villa, wisata, ya. Dan turunannya, Pak. turunannya itu semua Mata rantainya saling terkait soalnya. bahkan dunia pendidikannya kena. Iya. Dunia pendidikan yang terkait dengan pariwisata. Iya, Nanti betul. semua. Nah, itu yang menyebabkan terberat. Yang kedua, Bali tidak memiliki sumber daya alam. Pertanian ada dikit, sumber daya alam Pertanian nggak punya. dikit, sementara 60-70% kebutuhan pokok Bali datang dari luar Bali. Ya, impor dari Jawa, Pak. Ya. Nah, artinya Bali ini kepukulnya lebih berat daripada bom Bali, lebih berat daripada letusan Gunung Agung, dan ini tidak bergerak, PHK dan seterusnya. Nah, yang harus kita lakukan kondisi sekarang ini, lembaga keuangan, pelaku usaha, kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah kalau saya bilang, Pak. Pemerintah hanya bisa memberikan aturan, regulasinya seperti apa, tapi di lapangan harus gimana, Pak? Nah, ini yang terjadi sebulan lalu dengan dikeluarkannya POJK 11 ya 2020 tanggal 25 Maret ya. Ya. Itu sebetulnya sinyal bagus untuk diberikan relaksasi dan stimulus kepada dunia usaha kecil, termasuk finance company yang terkait dengan motor, cicilan motor Ya, dan segala perusahaan macam. leasing. Itu bagus sekali. Namun disayangkan, tidak mungkin di sisi aktiva saja dibenahin, cicilan yang berkaitan dengan kredit, tapi di likuiditasnya ini terhadap dunia perbankan ini tidak diperhatikan. Nah, kami sudah melakukan kajian dan memberikan masukan yang cukup kepada Kadin pun, sehingga Kadin mengatakan paling tidak harus diberikan bantuan likuiditas. Itu yang utama, supaya dunia bank dan financial ini bisa mengakomodir relaksasi tadi. Nggak mungkin relaksasi 6 bulan di sisi likuiditas tidak disupport. Nggak dibantu. Karena kondisi perbankan saat ini agak fragile-nya karena sumber dana modal pasti nggak bisa diharapin. Nggak bisa diharapkan. Kan utamanya dari modal. Kedua, dana masyarakat. Dana masyarakat juga sedang terbatas. Yang ketiga, aset quality daripada nasabah ini pasti akan drop. Ya. Ya, Kalaupun dilelang diapain nggak akan juga bisa non-performing nutupin, loan-nya Pak. pasti. NPL pasti naik. Apalagi jaminan agunannya sudah drop. Betul. Satu-satunya cara adalah diberikan Bantuan likuiditas. atau bank-bank itu melakukan merger. Sesuai dong, Pak, POJK 8
Itu pun tidak mudah. Perintah Tidak mudah. tertulis itu Pak. Ya, tidak mudah. Untuk merger itu tidak mudah. Saya lebih condong dukungan likuiditas itu lebih harus ada. Dan kelihatannya sudah diungkap, tapi aturannya belum keluar ya. Tapi nggak takut kan Bapak udah pernah ngalamin pengalaman krisis 98 BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia hari itu. Ya. Entah sekarang apa namanya, saya nggak tahu. Ya. Tidak takut terjadi mengulang sejarah yang dulu Pak? Itu yang agak kritikal. Baik konsep ya. Baik konsep itu bagus, ada bantuan likuiditas. Tapi siapa yang mau menjadi leader untuk mengeksekusi ini? Betul. Mereka tahu, Menteri Keuangan tahu, Gubernur BI sama OJK juga tahu siapa who take lead dengan trauma pengalaman lalu. Sebab yang agak kritikal adalah kalau kebijakan diberikan fasilitas seperti BLBI, kebijakan itu bisa dipidanakan. Ini problem. Yes, betul. Kebijakan bisa dipidanakan. Kalau dunia hukum bisa memberikan kepastian dan keyakinan bahwa kebijakan itu bisa diselamatkan sepanjang itu adalah accountable. Betul. Kalau banking kan prinsipnya tarif itu. Nah justru itu Pak, artinya makanya tadi saya bilang sama Bapak, kita tidak bisa mengandalkan terlalu banyak dengan kondisi hari ini karena itu tadi, sisi hukumnya ada potensi terjadi, kalau terjadi moral hazard di sana, rusak dengan tujuan yang baik sebetulnya. Nah, sekarang ini kan kita kalau mau jujur dunia BPR atau bank umum memang kita isunya adalah likuiditas berat. Gimana Pak? Apa terobosan yang harus kita lakukan? Ya, untuk kita bisa survive. Memang untuk dunia perbankan, terutama BPR, memang berat. Sumber dana mereka kan dana pihak ketiga. Ini kan labil, tidak bisa firm. Yang kedua sumber dananya adalah penempatan dari sesama BPR. Belum lagi koperasi LPD. Ini sangat rentan untuk. Nah, bank-bank yang demikian ini sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan. Mismatch. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dipahami dan diambil tindakan segera oleh OJK tanpa membuat gaduh dan suasana tambah berat. Diberi keyakinan, di backup dengan konsep-konsep worst scenario. Kan mereka sudah punya skenario. Pasti punya. Optimis, moderate, dan the worst scenario. Nah, worst scenario ini dia sudah punya tanpa harus membuat gaduh. Ini bisa sebetulnya, sangat bisa. Kita masih termasuk yang terbaik ini ya di dunia, terbaik dari kredibilitas kondisi neraca keuangan kita dan komitmen negara-negara lain untuk membeli bond kita ataupun laku Pak, surat utang kita pasti masih laku Pak. Pasti laku. Nah, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat, ini isunya penting, likuiditas. LPS, peraturan yang sampai hari ini berlaku adalah penjaminan sampai dengan 2 miliar. Saya yang sangat ngerasakan Pak di BPR. BPR itu bagi para deposan, itu mereka masih khawatir dengan uang yang dikasih. Jadi istilahnya mereka, ya udahlah nggak apa-apa, saya kalah bunga, saya naruh di BCA, di Mandiri, pokoknya bank umum swasta besar yang nggak mungkin lah kalau ngomong besok dia bangkrut. Itu memberi efek terasa untuk kami, ekosistem BPR. Kalau Pak ngelihat, bagus nggak kalau misalkan LPS menaikkan tingkat penjaminan, which is sekarang 2 million becoming 5 miliar lah per satu nama. Menurut Bapak itu bagus nggak? Itu yang harus sudah dilakukan. Ya itu kembali lagi kepada saya bilang, mereka sudah tahu itu. Bahkan saya pernah ada komunikasi yang informal. Memang itu harus dilakukan. Cuman kembali leadership di beberapa level, baik OJK, baik di tidak ada yang berani taking risk. Presiden padahal sudah memberikan sinyal. Harus dilakukan ini. Tapi pengalaman Gubernur BI yang dipidanakan itu baru pertama kali dalam sejarah kan satu pasukan yang kena. Padahal setelah mereka tidak empower. Kalau sekarang ini yang menjadi
dilema paling besar. Karena berani nggak Presiden memberikan jaminan bahwa mereka harus taking risk? Ya, Nah ini. para pemangku kepentingan, para pemangku kepercayaan dari masyarakat, LPS, OJK, ayo kita sama-sama dengan juga lembaga keuangan, kita sama-sama bergerak ke depannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Kembali ke masing-masing leadernya, berani nggak untuk ngambil suatu keputusan dengan kondisi yang hari ini? Ya, semakin cepat ongkosnya lebih Murah. terukur. Iya. Kalau tidak cepat, biayanya akan lebih. Iya. Sekarang sahabat seruput kita mau akan lihat pendapat beliau, ngelihat ekonomi Indonesia untuk ke depan. Kita sudah lihat kondisi hari ini tidak banyak hal yang kita bisa bikin, tetapi kita harus tetap maju, move on. Pak Wiraguna, ke depan ini kita nggak tahu COVID ini at the end-nya kapan. Masih panjang. Ada, kalau saya ngelihat sinyalnya mungkin Juni atau September. Karena kemarin Bu Sri Mulyani sempat keluarkan statement akan ada subsidi pendapatan bunga bagi bank. Saya ngelihatnya jadi 3 bulan pertama sekian persen, 3 bulan kedua sekian persen. Apakah mungkin Departemen Keuangan melihat skenario-nya 6 bulan lagi nih berarti hitungannya. Tetapi 6 bulan itu lama Pak. 2 bulan aja sekarang udah kita megap-megap Pak napasnya, pelaku usaha dan lembaga keuangan. Gimana sih Pak melihat ke depannya, apa yang harus kita lakukan dengan diri kita, kan kita yang kontrol. Ya, memang ini tidak mudah. Saya duga skenario pemerintah, worst skenario adalah September. Worst skenario September. Moderatnya dia ambil Mei Juni. Oke. Mudah-mudahan akhir Mei ini sudah berakhir. Nah, kalau Mei Juni berakhir, kita masih nyaman. Nyamannya apa? Kebetulan kalau saya lihat trennya dibandingkan krisis sebelumnya, walaupun ini sekarang namanya resesi, sangat beruntung harga minyak masih di bawah $20. Turun. Terus nilai tukar kita tidak seperti sebelumnya, dari 2.500 menjadi 16.000, sekarang kan stay. Ya, bahkan range-nya ada naik turunnya tapi terbatas. Cadangan devisa masih oke. Kemampuan untuk kita utang masih besar. Yang terjadi saat ini juga yang lebih menguntungkan adalah harga masih terkendali. Stabil. Karena supply-nya masih oke. Ya, inflasi masih stabil. Yes. Sehingga inflasinya tidak seperti rendah. Ya, masih rendah. Inflasi masih rendah. Nah, ini hal-hal yang menguntungkan. Makanya kalau dunia perbankan dan finance mesti bisa betul-betul melakukan terobosan-terobosan. Memang salah satu terobosannya kan dia harus punya akses bagaimana mencari investor kan. Ya. Investor. Harus itu. Kalau mereka punya jejaring dan ada suatu kondisi yang dia bisa pastikan, investor ini bisa masuk. Tidak harus dalam negeri. Singapura kan banyak, masih banyak duitnya banyak Pak. Banyak sekali. Ya. Dan mereka siap untuk ini. Cuman masalah trust-nya ini dan kenyamanan mereka. Nah itu. Yang kedua, memang bank-bank yang komit ini memang harus konsolidasi dan meyakinkan para penempat dana ini bisa nyaman bahwa kondisi ini sebetulnya oke masih kita. Indonesia ini masih terbaik. Itu yang harus kita yakinkan. Untuk para pelaku usaha? Untuk para pelaku usaha tidak usah mengambil action yang drastis. Cukup jaga kondisi ini, jangan terpengaruh oleh suara-suara atau apalagi hoax ya. Karena ini masih oke. Dari sisi harga, inflasi, terus support dari logistiknya kita masih oke. Intinya untuk para pengusaha bagaimana untuk kita bisa minimal bertahan dengan kondisi hari ini ya Pak? Tentunya dengan ada efisiensi itu menjadi utama. Yes. Dengan sistem on off juga bagus, buka kantor dengan cara jam kerja, ada yang work from home-nya ya, yang bahkan yang kerja harian bisa dibatasin ya. Nanti tanpa harus optimis Pak, ke depan setelah pasca COVID-19 beres, Indonesia ekonominya akan bergerak jauh lebih tinggi lagi pertumbuhannya menurut Bapak? Ya, saya optimis. Kalau
pemerintah ini firm ya, tidak banyak digangguan ya. Ini kan ada banyak gangguan dalam situasi begini. Firm, kepemimpinannya Jokowi sangat strong. Dia punya strategi-strategi yang bisa dia kendalikan, masih terukur. Dan dunia usaha kita bisa melakukan efisiensi dan mereka sudah mulai merubah mindset. Ini namanya mindset harus dirubah. Mindset pola baru. Ya. Mindset cara pandang baru, karena kebutuhan sekarang adalah pangan. Kebutuhan primer ini menjadi utama. Ya, tahun pertama ini primer nih, tanpa harus melakukan spekulasi yang lainnya. Yang tahun kedua nanti baru kita melakukan yang sekunder. Jangan berharap dunia pariwisata instan berbalik, tapi tetap kita siapkan. Kira itu. Iya, terima kasih Pak Viragona Bagus Oke udah hadir di acara Ngopi Seru. Pak, kita tutup dengan Ngopi. tos Pak. Tos lagi. Sehat Semoga selalu Bapak, selalu COVID menginspirasi. segera berlalu Astung dan harap. kita semua bisa berubah. Insya Every Allah. day it's a new life, kan begitu. Iya, demikian sahabat seruput, episode Ngopi Seru kali ini bersama Viragona Bagus Oke. Banyak hal yang kita bisa dapat, banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita serap. Semoga kedepannya dalam situasi COVID-19 ini, Anda dan saya, serta kita semua dunia usaha serta lembaga keuangan dapat bertahan untuk hadapi ini. Dan pasca COVID-19 beres, kita akan menjadi seorang pemenang dan kita akan usaha kita menjadi lebih kuat dan strong. Kembali lagi terakhir saya ingatkan, support saya, subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah ini. Kemudian juga ditunggu like, ditunggu komennya untuk setiap episode yang sudah tayang. Sampai jumpa.